Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalian semua sehat. Kita kembali bermajlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaan seperti semula, bisa bermajlis seperti biasa. Ini adalah majlis kita yang ke-30 dalam daras At-Tuhfatus Saniyah, syarah Jurumiyah. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang i'rab kata-kata yang tanda i'rabnya dengan huruf, ada 4. Kemudian sekarang dengan itu selesailah pembahasan al-i'rab, ya, tanda-tanda i'rab. Dan itu adalah inti nahwu yang sangat penting untuk dihafal oleh seorang yang ingin tahu nahwu, ya, orang yang belajar nahwu. Bab kemarin itu adalah intinya, itu mengetahui tanda-tanda rafa, nasab, jar dan jazm, karena dengan itulah dia bisa mengetahui keadaan sebuah kata, ya. Barakallahu fikum. Kemudian terkait i'rab juga, kita sekarang akan membahas tentang al-af'al, ya. Al-af'al dibahas dari sisi nanti manakah fi'il yang bisa menerima i'rab, yaitu bisa marfu', bisa mansub, dan mana fi'il yang tidak bisa menerima i'rab alias mabni. Kemudian apa saja yang membuat posisi sebuah fi'il itu dalam keadaan rafa', dalam keadaan nasab, dalam keadaan jazm. Ini yang akan kita bahas dalam bab-bab tentang fi'il ini. Di sini tertulis al-af'al wa anwa'uha. Dalam matan disebutkan babul af'ali, bab tentang fi'il. Al-af'alu salasatun madhin wa mudhari'un wa amrun. Ini 3 macam fi'il: madhi, mudhari', amr, ya. Madhi secara bahasa dia isim fa'il dari madha yamdhi, telah lewat, madhin. Mudhari'un dia adalah isim fa'il dari dhara'a yudhari'u fahuwa mudhari', yang artinya mirip, yang mirip, yang menyerupai. Amr secara bahasa dia adalah masdar dari amara ya'muru amran, ya. Artinya perintah. Nahu dharaba yadribu wadrib. Ini contoh secara berurutan: dharaba madhi, yadribu mudhari', yadrib amr. Ini matan. Kemudian syarah, wa aqul yanqasimul fi'lu ila salasati aqsam. Fi'il terbagi 3. Al-qismul awwalul madhi. Macam pertama adalah fi'il madhi. Wa huwa ma dalla ala husuli syai'in qabla zamanit takallum. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu, dalam hal ini pekerjaan, perbuatan, sebelum waktu pembicaraan, ya. Tidak dikaitkan harus berapa hari atau harus berapa bulan. Pokoknya sebelum pembicaraan, ya, sudah terjadi. Maka jika dibicarakan kejadian itu, ya, yang sudah terjadi itu, maka itulah fi'il madhi. Nahu dharaba, telah memukul.
nasara telah menolong, wa fataha telah membuka, wa alima telah mengetahui, wa hasiba telah menyangka, wa karuma telah mulia. Jadi fi'il madhi diterjemahkan dengan ada tambahan madhinya, yaitu telah. Al-qismu tsani al-mudhari', macam kedua fi'il mudhari'. Wa huwa ma dalla ala husuli syai'in fi zaman at-takallum aw ba'dah. Yaitu fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu, yaitu pekerjaan atau perbuatan atau kejadian pada waktu dibicarakan. Ya. Katabtur risalah misalnya. Au ba'dahu, atau setelah dibicarakan, artinya belum. Ya. Ketika dibicarakan belum dilakukan, belum terjadi. Nahu yadhribu, sedang atau akan memukul. Yansuru, sedang atau akan menolong. Yaftahu, sedang atau akan membuka. Wa ya'lamu, sedang atau akan mengetahui. Wa yahsibu, sedang atau akan menyangka. Wa yakrumu, sedang atau akan mulia. Al-qismu tsalitsu al-amru. Ini yang ketiga. Wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallum. Yaitu fi'il yang dengannya seorang pembicara meminta terjadinya sesuatu, yaitu terjadinya pekerjaan, perbuatan setelah dibicarakan, ya. Setelah disuruh, ya. Kata perintah, ya. Kata kerja untuk perintah, itu fi'il amr. Nahu idrib, pukullah, wansur, tolonglah, waftah, bukalah, wa'lam, ketahuilah, wahsib, sangkalah, wakrum, mulialah. Wa qad dzakarna laka fi awwalil kitab hadzal taqsim. Kami sudah menyebutkan kepadamu di awal kitab, pembagian-pembagian ini sudah kami sebutkan di awal kitab, yaitu pembagian al-kalam menjadi ismun wa fi'lun wa harfun. Ya. Wa dzakarna laka ma'ahu alamati kulli qismin. Dan kami juga sudah menyebutkan di sana tanda-tanda masing-masing fi'il atau isim atau huruf. Ya, fi'il juga disebutkan tanda-tandanya. Tanda fi'il madhi ada ta ta'nis, bisa menerima ta ta'nis. Ya, fi'il mudhari bisa menerima ya mukhatabah. Dapat fi'il amr bisa menerima ya mukhatabah dan menunjukkan pada makna perintah. Fi'il mudhari bisa menerima sin, bisa menerima saufa, bisa disambungkan dengan lam atau lan, ya. Ya, sudah disebutkan di masing-masingnya di sana, ya. Madhi, mudhari, amr. Sehingga kalau mau murojaah tinggal membuka yang lalu. Ahkamul fi'li. Adapun sekarang yang inti mau dibahas adalah dari sisi i'rab fi'il, ya. I'rabnya dan model-modelnya. Qala, dalam matan disebutkan fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu ujungnya selalu di fathah. Artinya selama tidak bersambung dengan yang lain-lainnya. Ya, fi'il madhi yang masih kosong dari tambahan, ya maftuh terus. Ya. Wal amru majzumun abadan. Fi'il amr selalu majzum, yaitu selalu sukun, idrib, iftah, ya. Kemudian kalau ada tambahan-tambahan juga modelnya seperti majzum, fi'il mudhari yang majzum. Ya. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'. Sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il yang di awalnya ada salah satu dari 4 huruf tambahan.
yang biasa ada pada awal fi'il mudhari. Allati yajma'uha qawluka anaitu. Yang mana 4 huruf tambahan ini terkumpul dalam perkataan jika kamu mengatakan anaitu. Hamzah, nun, ya, ta. Wa huwa yaitu fi'il mudhari marfu'un abada. Selalu marfu'. Kalau tidak ada tambahan berarti dhammah. Kalau ada tambahan alif, wawu dan ya berarti dengan nun, ini maksudnya marfu'. Sesuai dengan tanda rafa. Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazim. Kapan berhenti marfu'? Kalau ada salah satu dari 2. Yaitu yang pertama ada penasab, maka dia tidak marfu' lagi, berubah jadi mansub. Yang kedua ada penjazam, berubah menjadi majzum. Ini matan. Wa aqul ba'da an bayyana al-musannifu anwa' al-af'al syara'a fi bayani ahkami kulli naw'in minha. Setelah al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Dawud menjelaskan macam-macam fi'il, maka beliau mulai menjelaskan ketentuan masing-masing macamnya. Ketentuan masing-masing macam dari fiil-fiil yang sudah dirinci tadi. Kemudian beliau mengatakan, fahukmu al-fi'l al-madhi al-bina'u 'ala al-fathi. Ketentuan fi'il madhi adalah bina, yaitu selalu mabni dengan fathah, yaitu huruf terakhirnya selalu berharokat fathah. Itu makna al-bina. Wa hadzal fathu imma zahirun wa imma muqaddar. Fathah yang tadi sebagai tanda mabni bisa jadi dia terlihat kalau memang ujungnya fathah seperti dzaraba dan nasara. Wa imma muqaddar, bisa jadi tersembunyi kalau ujungnya ternyata bukan fathah, ya. Seperti dzarabtum, ya. Dzaraba jadi dzarabtum, ba-nya sekarang sukun, ya. Dalam mazhab orang Kufah, ya, sebagian ahli nahwu, ini tetap dibilang fi'il madhi mabniun 'alal fathi walaupun ujungnya sukun. Ya, tapi muqaddar, ya. Seperti halnya Musa, ya. Musa itu ada harokat dhammah, ya. Tanda rafa'nya dhammah tapi muqaddarah, ya. Kalau ini ada tanda mabninya fathah tapi muqaddarah, ya, sama. Kemudian ada beliau ammal fathul zahir fa fi sahihil akhir alladhi lam yattasil bihi. Adapun fathah yang terlihat di ujung fi'il madhi, maka itu ada pada fi'il yang ujungnya huruf sahih seperti dzaraba dan nasara, dan belum bersambung dengan apapun, ya. Ya, terakhirnya yaitu huruf aslinya. Enggak ada sambungan wawu jamaah, ya. Wala dhamiru raf'in mutaharrik, tidak ada pula sambungan dhamir rafa yang biasa jadi fa'il atau naibul fa'il itu. Dan mutaharrik berharokat seperti tu, ta, ti, ya. Tum, tuma, tunna, ini. Ya, nasartum, nasarta, nasarti, ini maksudnya dhamir rafa. Ya, enggak ada tambahan itu. Ya, jadi masih asli fi'il biasa. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an. Begitupun fi'il madhi yang ujungnya wawu atau ya. 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 Yang ujungnya wawu atau ya.
Barakallahu fikum. Tadi kan dibilang sahihul akhir, ya. Tapi dibilang lagi sekarang yang ujungnya wawu atau ya. Ini kan tidak sahih akhir. Ya, jadi perhatikan di sini dikatakan fathah yang zahirah, mabniun al-fathil zahir fi'il madhi itu ada ketika yang pertama fi'ilnya fi'il sahihul akhir. Ya. Seperti daraba dan nasara. Ya, yaitu yang belum bersambung dan belum bersambung dengan wawu jamaah. Ya. Juga belum bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya. Bersambung dengan wawu jamaah seperti darabu. Ya. Bersambung dengan dhamir mutaharrik seperti darabtum. Ya. Juga ketiga dibilang setiap fi'il yang fi'il madhi yang akhirnya wawu atau ya, yaitu yang masih bisa kelihatan fathahnya, ya. Contoh yang sahihul akhir nahu akrama wa qadima wa safara. Antum lihat di situ fathahnya terlihat. Ya. Contoh safarat Zainabu wa hadarat Su'adu. Fathahnya terlihat. Wa nahu radhiya wa syaqiya. Ini yang ujungnya ya tapi terlihat fathahnya, ya. Radhiya syaqiya. Wa nahu sarwa wa badwa, yang terlihat fathahnya juga ujungnya wawu. Ya. Ini fathul zahir. Fathul zahir. Jadi ketika kita i'rab fi'il seperti ini, contohnya akrama kita bilang fi'lun madhin mabniun 'alal fathi, ya. 'Alal fathi, mabni dengan fathah. Sampai di situ. Wa ammal fathul muqaddar, adapun fathah tapi tidak terlihat di ujung fi'il madhi, fa huwa 'ala thalathati anwa', ada 3 macam, 3 model. Dari sisi mana? Kata beliau, li'annahu imma an yakuna muqaddaran litta'azzur. Bisa jadi dia itu muqaddar sebabnya ta'azzur, tidak mungkin terlihat, ya, punya uzur. Wa hadza fi kulli ma kana akhiruhu alifan. Ta'azzur itu kalau ujung fi'il itu adalah alif. Nahu da'a wa sa'a, ya. Da'a, sa'a, ujungnya alif fi'il madhi. Fa kullun minhuma fi'lun madhin mabniun 'ala fathin muqaddar 'alal alif, ya. Dua-duanya dari fi'il tersebut mabni dengan fathah yang muqaddar ada pada alif. Mana amil zuhurihi ta'azzur, yang menyebabkan dia tidak terlihat adalah ketidakmungkinannya untuk diberi fathah, karena kan alif enggak bisa menerima harokat, ya. Wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran lil munasabah. Kemungkinan kedua dari 3 kemungkinan tidak terlihatnya fathah di ujung fi'il madhi tapi muqaddar, yaitu muqaddarnya karena munasabah, penyesuaian, ya, munasabah, menyesuaikan dengan keadaan. Wa dzalika fi kulli fi'lin madhin ittasala bihi wawu jamaah, ya. Pada setiap fi'il madhi yang bersambung ujungnya itu dengan wawu jamaah. Nahu katabu wa sa'idu, ya. Tadi da'a dan sa'a, ya, ta'azzur, ya. Kalau sekarang katabu wa sa'idu, ta'azzur juga, ya. Fa kullun minhuma fi'lun madhin mabniun 'ala fathin muqaddar. Dua-duanya adalah fi'il madhi mabni dengan fathah tapi muqaddar. Di mana fathahnya? Pada ba itu kalau katabu yang sudah di dhammah, sa'idu pada dal, ya. Mana min zuhurihi ishtighalul mahalli biharakatil munasabah, yang menghalangi fathah, ya,
tanda mabni itu untuk muncul karena tempat dia seharusnya ada itu sudah sibuk, ya, sudah terisi, ya, dengan harokat yang fungsinya menyesuaikan dengan huruf setelahnya. Ya, pada katabu misalnya, ba itu mestinya fathah tapi sudah diisi dengan dhammah. Kenapa dhammah ada di situ? Untuk menyesuaikan dengan wawu. Karena wawu itu cocoknya, wawu sukun cocoknya dengan dhammah. Maka dikasihlah dhammah. Itu maksudnya istighalul mahal. Tempatnya itu sudah terisi dengan harokat yang harokat ini fungsinya menyesuaikan dengan huruf setelahnya. Wawul jamaah ma kullin minhuma fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Sedangkan wawu jamaah dia sebagai fa'il, ya. Mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'. Ini kedua, ya. Penghalangnya untuk muncul fathah tadi muqaddar karena munasabah. Itu biasanya pada wawu jamaah, ya. Kalau ketemu wawu jamaah. Wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran li daf'i karahati tawali arba'in mutaharrikat. Fathah itu tidak dimunculkan alias disukun agar karena mereka tidak senang tawali berurutannya 4 huruf yang semuanya berharokat. Ini dalam bahasa Arab mereka tidak senang, ya. Satu kata semuanya berharokat 4 berurutan. 4 berurutan. Mereka kurang senang, ya. Barakallahu fikum. Wa dzalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Kapan itu tidak disukai 4 harokat semua, berharokat semua? Yaitu pada setiap fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir yang rafa, dia posisinya fa'il atau naibul fa'il, dan dia mutaharrik, ada harokatnya. Kata il fa'il, seperti ta yang sebagai fa'il, ya. Bisa ta saja dengan 3 harokat itu ta, tu, ti. Atau ta kasih mim, tum, ya. Mim dan alif, tuma. Atau ta kasih nun, tunna. Ya. Wa nunun niswah, ya. Nun niswah. Nahu katabatu, katabata, katabati. Nun, kemudian katabna, kemudian katabna. Ya. Juga katabtum, katabtuma, katabtunna. Ya. Fa kullu wahidin min hadhil af'al fi'lun madhin mabniun 'ala fathin muqaddar. Semuanya itu fi'il madhi mabninya dengan fathah muqaddar. Ala akhirihi, di ujungnya. Mana min zuhurihi istighalul mahal bisukunil harid. Yang membuat dia tidak terlihat fathah itu karena tempatnya sudah terisi dengan sukun yang baru muncul, harid, ya. Kenapa baru muncul? Lidaf'i karahati tawali arba'in mutaharrikat, ya. Karena agar tidak terjadi 4 huruf itu semuanya berharokat, beriringan. Fima huwa kal kalimatil wahidah, dalam satu kata yang seperti satu kata, ya. Ini kan kalau dilihat 2 kata, ya. Katabtu, ya, terdiri dari kataba dan tu, ya. Mereka enggak senang bilang katabatu karena semuanya jadinya berharokat, maka dipilihlah sukun salah satunya, ya. Ya, kenapa sukunnya di huruf terakhir fi'il? Karena kalau dikasih di ta, jadi kan aslinya katabatu jadinya kan. Kalau dikasih di ta jadinya katabat, nanti mirip dengan yang fa'ilnya hiya, sehingga enggak dipilih di situ. Kenapa enggak dipilih di kedua? Ya, kan kalau dikasih harokat semua katabatu, kataba tambah tu.
dijadikan katabtu. Kenapa bukan katbatu? Yang huruf tengah disukun. Karena fi'il madhi enggak disukun tengahnya, berharokat. Kenapa yang enggak yang paling awal saja? Katabatu kemudian kafnya yang disukun. Karena tidak mungkin sukun itu di awal. Ini sebab kenapa dipilih huruf terakhir asli. Karena disitulah tempat yang paling pas. Barakallahu fikum. Watta awna awin nun pada katabtu, katabda, katabti, kemudian katabna atau katabna, itu semua fa'il dhamir. Mabniun 'ala dhammi. Kalau katabtu berarti mabniun 'ala dhamm. Awil fathi katabta. Awil kasri kalau katabti. Awil sukun katabna. Fi mahalli raf'in semuanya. Jadi kesimpulannya mazhab beliau di sini, fi'il madhi itu apapun harokat ujungnya dibilang mabniun 'alal fathi. Ini sisi gampangnya. Jadi terserah dzaraba itu mau dzaraba atau dzarabu atau dzarabti, dzarabtum, dzarabtuma dan seterusnya, tetap dibilang fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Cuma fathahnya kadang terlihat seperti dzaraba, dzaraba, kadang tidak seperti dzarabu, dzarabna, dzarabta. Ini mazhab beliau. Jadi semuanya dibilang mabniun 'alal fathi. Barakallahu fikum. Dan ada mazhab yang lain juga yang melihat apa yang ada di lafal. Kalau kataba berarti mabniun 'alal fathi. Katabu ujungnya sekarang di dhammah, ba'nya berarti mabniun 'alal dhammi. Katabtum sekarang ujungnya sukun, berarti mabniun 'alas sukun. Ini mazhab yang lain. Masing-masing punya sisi kemudahan. Tapi mazhab beliau ini sisi mudahnya semuanya dibilang mabniun 'alal fathi, selesai. Tanpa melihat harokatnya apa. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita bahas pada majelis ini. Insyaallah kita lanjut berikutnya, yaitu fi'il amr dan fi'il mudhari. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.